Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala aidan, wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Rawahul Bukhari. Alhamdulillah, keluarga besar Sekolah Islam Terpadu Fitrahania yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita. Sehingga di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan mampu. Hadirin, yang Allah perintahkan kepada kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian, sholawat serta salam senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, keluarga besar Sekolah Islam Terpadu Fitrahania yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang ayat ini beberapa kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Yang artinya, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan Al-Qur'an untuk dihafalkan. Maka apakah di antara kita ada yang mau menghafalkannya? Hadirin keluarga besar Sekolah Islam Terpadu Fitrahania yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang pentingnya kita untuk menghafal Al-Qur'an. Kenapa? Karena satu, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan menggunakan lafaz walaqad. Ada lam taukid di sini, ada qad taukid di sini. Apa itu taukid? Taukid itu adalah penguat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan taukid, maka pasti itu akan terjadi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menggunakan lafaz yassaruna, wa laqad yassarna Al-Qur'ana. Yassarna itu artinya mudah. Kemudian sahlun pun artinya mudah. Lantas, apa perbedaan antara yassarna dengan sahlun? Yang pertama ada sahlun. Sahlun ini artinya mudah. Mudah, ketika menggunakan lafaz sahlun, itu tidak semua orang mampu melakukan sesuatu yang mudah. Tetapi ada sebagian orang yang mampu untuk melakukan sesuatu tersebut. Contohnya al-lughatul arabiyyah sahlun. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang mudah. Maknanya tidak semua orang mampu berbicara menggunakan bahasa Arab. Karena kenapa? Karena bahasa Arab itu mudah hanya menurut kalangan orang Arab saja. Bagi kita orang Indonesia, bahasa Arab itu masih kategori bahasa yang susah. Ini lafaz sahlun. Kemudian yang kedua, lafaz yusrun. Artinya juga mudah. Apa makna yang ada di dalam lafaz ini? Mudah kalau menggunakan kalimat yusrun itu artinya sesuatu ini
bisa dikerjakan oleh siapapun tanpa memandang orang tersebut. Baik dia anak-anak, baik dia remaja, baik dia dewasa, bahkan kalangan lanjut usia ini mampu melakukan sesuatu tersebut ketika menggunakan kata yusrun. Contohnya sedotan, mengangkat sedotan. Semua orang mampu mengangkat sedotan. Maka ketika kita membuat kalimat mengangkat sedotan ini bukan sahlun, bukan mudahnya menggunakan sahlun, tapi mudahnya menggunakan yusrun. Artinya semua orang bisa melakukannya. Kemudian lantas di sini apa yang Allah mudahkan? Al-Quran. Untuk apa Allah mudahkan Al-Quran? Lidzikri, yakni untuk menghafalnya, untuk mengingatnya. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menggunakan taukid, kemudian ketika Allah sudah memudahkan sesuatu, apalagi ini sesuatu perkara yang sangat besar, sesuatu yang sangat mulia, maka apa yang Allah firmankan? Fahal min muddakir. Di situ Allah masih mengatakan apa? Maka apakah ketika sesuatu ini nih, Al-Quran ini sudah aku mudahkan, kalian mau untuk menghafalnya? Karena kenapa hadirin Allah Subhanahu wa taala? Karena ketika orang menghafal Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keuntungan baginya disebabkan dia telah menghafal Al-Quran. Banyak sekali hadis, bahkan banyak sekali ayat-ayat Allah menjelaskan tentang keuntungan bagi penghafal Al-Quran. Keuntungan itu bisa kita dapatkan apa? Baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kita hidup di dunia ini kita mendapatkan keuntungan itu, kemudian ketika nanti di akhirat pun kita mendapatkan keuntungan tersebut. Apa saja keuntungan ketika orang menghafal Al-Quran, ketika orang sudah menjadi hafidz Quran? Keuntungan yang pertama, di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Sayyidina Utsman. Bunyi hadisnya, an Utsman radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Rawahul Bukhari. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Nah, di sini Imam Tibi menjelaskan di dalam kitab Ta'liqus Shawah, menjelaskan apa? Menjelaskan lafaz khairukum, sebaik-baik kalian. Lafaz khairukum di sini artinya adalah khairun nas ba'dan nabi, sebaik manusia itu setelah nabi. Lantas siapa? Yaitu man ta'allama, atau barang siapa yang mempelajari atau dia menghafalkannya atau dia belajar ilmu-ilmu tentang Al-Quran, wa'allamah, dan dia mengajarkannya, maka akan masuk ke dalam kategori khairukum, yaitu sebaik-baik manusia. Jadi kita simpulkan, orang yang menghafal Al-Quran itu pertama mendapat jaminan keuntungan menjadi sebaik-baik manusia. Kemudian yang kedua keuntungannya, di dalam hadis yang lain baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, innalillah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ahlun, memiliki keluarga. Lantas para sahabat berkata, faqalu manhum ya Rasulullah, siapakah mereka wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, hum ahlul Quran wa khassat, yaitu keluarganya Allah adalah ahlul Quran, yakni para penghafal Al-Quran, yakni manusia-manusia yang menyibukkan dirinya melalui Al-Quran ketika untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah keluarganya Allah. Dan jaminan kedua yang Allah berikan, yaitu menjadi keluarganya Allah. Kemudian jaminan yang ketiga yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi para penghafal Quran, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mahiru bil Quran
ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajrani muttafaqun 'alaih. Artinya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha telah meriwayatkan hadis bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al-mahiru bil Qur'an," orang yang mahir di dalam Al-Qur'an, ma'as safaratil kiramil bararah, akan bersama dengan malaikat-malaikat pencatat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fi, sedangkan orang yang membaca Al-Qur'an dia dalam keadaan terbata-bata, wa huwa 'alaihi syaqqun, dia memiliki susah karena disebabkan pertama faktor usia, kemudian disebabkan lemahnya hafalan, lahu ajroni, maka baginya Allah berikan ganjaran apa? 2 pahala. Nah, di sini kita lihat lafaz al-mahir. Al-mahir di sini bukan orang yang memiliki suara yang bagus ketika membaca Al-Qur'an. Ya. Tetapi al-mahir di sini adalah seberapa banyak orang tersebut memiliki hafalan Al-Qur'an. Karena kenapa? Karena Al-Imam An-Nawawi menjelaskan lafaz ini, lafaz al-mahir ini, yaitu dengan judud tilawah, kemudian ya dengan wa husnu hifdzul Qur'an, dengan bagusnya hafalan dan kualitas bacaan hafalan pertama. Ya. Kemudian yang kedua, karena dia dekatkan dirinya itu dengan Al-Qur'an, maka dia disebut dengan al-mahir. Kemudian ma'as safaratil kiramil bararah, Imam Nawawi menjelaskan akan bersama malaikat-malaikat yang mulia nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi keuntungan yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan para penghafal Al-Qur'an di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan malaikat-malaikat yang mulia. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadau akharina." Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat suatu kaum bihadzal kitab, dengan ini kitab. Yakni maksudnya apa? Dengan Al-Qur'an. Wa yadau akharun, dan dengan kitab ini pula Allah Subhanahu wa taala merendahkan derajat suatu kaum. Karena kenapa? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darujat." Allah akan mengangkat derajat-derajatnya orang yang beriman dan orang yang Allah berikan ilmu. Di sini muncul tanda pertanyaan, siapakah orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ilmu? Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang lain. Bal huwa ayatum bainatum fi suduril ladzina utul ilm. Orang yang diberikan ilmu adalah orang yang di dalam dirinya banyak sekali menghafalkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ini keuntungannya. Kemudian keuntungan yang selanjutnya adalah orang yang menghafal Al-Qur'an akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian keuntungan selanjutnya di dalam hadis yang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ju'ilal Qur'anu fi ihabin thumma ulqiya finnar mahtaraqa." Artinya, sekiranya Al-Qur'an diletakkan di atas jilid, di atas kulit, kemudian kulit tersebut dilemparkan ke api, mahtaroko, maka api tidak akan mampu membakar kulit tersebut. Maknanya, penghafal Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan jaminan bahwasanya terbebas dari siksa api neraka. Sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal menjelaskan di dalam kitab Syarhul Masabih, beliau mengatakan, "Man kana al-Qur'an fi qalbihi la tahrikuhun nar." Barang siapa yang di dalam hatinya mempunyai hafalan Al-Qur'an, la tahrikuhun nar, maka api neraka nanti tidak akan
mampu membakar jasadnya. Ya. Ini keuntungan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi para penghafal Al-Qur'an. Kemudian selanjutnya, ini yang paling banyak kita dengarkan. Ya, yang paling banyak kita dengar tentang hadis ini. Apa itu hadisnya? Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya nanti pada hari kiamat Al-Qur'an akan memberikan syafaatnya. Nah, di sini kita lihat Iqra'ul Qur'an bukan hanya sekedar bacalah, tapi apa? Hafalkanlah, sebagaimana di dalam kitab Mishkatul Masabih, Imam Nawawi menjelaskan Iqra'ul Qur'an itu dengan hafalkanlah Al-Qur'an, bukan hanya sekedar dibaca, tapi hafalkanlah Al-Qur'an. Kemudian keuntungan selanjutnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para penghafal Al-Qur'an adalah keuntungan yang sangat besar ini. Di dalam hadis, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'al Qur'an wa 'amila bih ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah dhau'uhu mithlu dhau'i syams." Artinya apa? Artinya, bagi Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran dan dia mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan kedua orang tuanya dengan mahkota tajan yaumal qiyamah. Dhau'uhu mithlu dhau'i syams, yang mana mahkota tersebut cahayanya melebihi cahayanya matahari ketika matahari itu berada di rumah kita. Di dalam hadis lain, di dalam riwayat lain, bagi Nabi Muhammad SAW bersabda, ada menambahkan sedikit lafaz hadis, wa yuksa walidahu hullatain la taqumu lahumad dunya. Allah tambahkan lagi, bagi orang tua yang menyuruh anaknya untuk menghafal Al-Quran, apa tambahannya? Wa yuksa walidahu hullatain. Allah pakaikan kedua orang tuanya dengan pakaian yang mulia. La taqumu lahum fid dunya, yang di dunia pun satu pun tidak ada yang punya. Sehingga hadirin keluarga besar Sekolah Islam Terpadu Fitrahania, orang tuanya mengatakan fayaqulani ya Rabb bima kusina hadza. Kata orang tuanya apa? Kenapa engkau memakaikan kami dengan pakaian yang mulia, dengan mahkota yang mulia? Akhirnya Allah menjawab perkataan orang tua. Apa jawabannya? Bi akhdhi waladikum al-Qur'an. Disebabkan anak kamu telah menghafal Al-Qur'an. Nah, jadi keuntungan selanjutnya, penghafal Al-Qur'an dan orang yang memfasilitasi seseorang untuk menghafal Al-Quran akan Allah Subhanahu wa taala berikan keuntungan yang pertama, dipakaikan mahkota kemuliaan yang memiliki sinarnya lebih terang daripada sinar matahari. Itu yang pertama. Yang kedua, dipakaikan baju kemuliaan yang tidak satupun orang di dunia ini memilikinya. Kemudian keuntungan yang terakhir bagi penghafal Al-Quran telah dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang lain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala, yaji'u sahibul Quran yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti, sahibul Quran, orang yang memiliki hafalan Al-Quran, akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang terjadi, hadirin? Yang terjadi fayaqulul Quran. Al-Quran juga datang menghadap dan mengatakan, ya Rob halihi, wahai Rob, bedakanlah orang ini. Kenapa dibedakan? Karena agar semua orang nanti mengenali bahwa orang ini adalah keluarga engkau. Maka Allah Subhanahu wa taala fayulbasu hullatal karamah. Allah Subhanahu wa taala pakaikan orang ini
jubah kemuliaan, sehingga seluruh orang nanti hanya bisa melihatnya saja. Mulia sekali orang ini. Ya, itu yang pertama. Kemudian Al-Quran juga malah mengatakan kepada Allah, ya Rabb zidhu, tambahkanlah dia. Kemudian apa yang Allah lakukan? Allah subhanahu wa ta'ala fayulbasu tajal karomah. Allah tambahkan lagi nih mahkota kemuliaan, sehingga semakin banyak orang yang mengenalinya. Kemudian Al-Quran tidak sampai di situ aja mengatakan. Al-Quran mengatakan, ya Rabb irdo anhu. Ya Allah, ridhoilah dia. Fayardo'an. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya. Nah, inilah keuntungan yang terbesar bagi orang yang penghafal Al-Quran. Nanti pada hari kiamat dia akan mendapatkan syafaat. Pada hari kiamat dia akan dipakaikan pakaian kemuliaan. Dia akan dipakaikan mahkota. Kemudian dia akan memiliki derajat tingkatan surga tertinggi. Karena kenapa? Di dalam hadis bagi Nabi Muhammad SAW bersabda, Iqra wartaki kama kunta turatil Qur'ana fid dunya. Bacalah dan naiklah sebagaimana engkau tartil ketika membaca Al-Quran. Fa inna manzilaka inda akhiri ayat takrauha. Karena derajatmu nanti di akhirat adalah sejauh mana kamu membaca Al-Quran. Nah, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, Imam Nawawi menjelaskan bahwasanya lafaz qara'a ini bukan hanya sekedar dibaca, tetapi yaitu dengan dihafalkan. Baik, alhamdulillah. Hadirin keluarga besar sekolah Islam terpadu Fitrah Haniyah di Allah Subhanahu wa taala, sudah kita dengarkan beberapa keuntungan yang akan didapatkan oleh para penghafal Al-Quran. Maka sekarang kita kuatkan niat kita. Kita berazam di dalam hati kita bahwasanya saya harus menjadi penghafal Al-Quran. Jikalau saya sudah berusia lanjut, maka saya harus memfasilitasi seseorang untuk menghafal Al-Quran. Karena kenapa? Karena orang yang menghafal Al-Quran dan orang yang memfasilitasi orang untuk menghafal Al-Quran akan Allah berikan keuntungan. Baik, sekian dari saya. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.